Rayu teman-teman, absen hari ini ya, sudah agak sore, kebetulan turun hujan. Oke, saya mau merespon beberapa komentar ini ya dari teman-teman biar tidak vakum. Yang pertama dari Sukaria Sejati, terima kasih video cara melatih mental perkutut. Syaratnya pemilik harus sabar dan telaten. Kalau saya masih belum bisa sesabar itu mas. Prinsipnya burung yang anteng saya pertahankan dan burung yang cenderung tidak mau atau sulit anteng saya lepas. Oke, nah ini bisa jadi alternatif ini teman-teman. Ini biasanya kalau punya pekerjaan yang cukup sibuk, terus kemudian pekerjaannya itu menguras fokus, memang kadang sulit teman-teman untuk bisa sabar itu. Dulu ya waktu saya itu full banyak sekali aktivitasnya itu, ya sekarang sih masih ini, tapi sekarang sudah semakin tertata ya, jadi ketelatenan saya mulai muncul. Kalau dulu pas masih masa transisi sibuk-sibuknya itu banyak hal yang menguras fokus, itu kadang memang sulit sekali untuk bisa telaten teman-teman. Betul ini teman kita yang punya akun Sukaria Sejati. Nah, ketika seperti itu ini bisa ditiru oleh teman-teman yang memang susah untuk bisa telaten karena mungkin sudah terkuras fokusnya ketika mengerjakan kegiatannya sehari-hari. Jadi fokusnya sudah terkuras dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi misalkan beli di ombyokan itu yang ya untuk sekedar hobi kan kita beli memahari yang di ombyokan itu. Ya untuk latihan sih menurut saya bisa aja teman-teman. Yang penting untuk latihan ya nggak usah terlalu milih dulu. Di ombyokan itu kan banyak di pasar burung, kadang di jalanan itu. Mending teman-teman beli di situ mungkin 2 atau 3 ya kan. Kemudian ini bisa dipraktekkan kalau memang ketelatenannya setipis tisu. Itu dipraktekkan apa yang jadi prinsipnya Sukaria Sejati itu. Jadi kalau ngelabaknya keterlaluan, sudah nggak bisa tenang, ya sudah dilepas saja. Tapi saran saya teman-teman, ini saya pernah bahas ya, kalau memang mau lepas, kalau memang dia itu sudah lama di dalam ombyokan, itu kadang dia agak kesulitan cari makan. Saran saya misalkan di atas di atas kandangnya atau di atas sangkarnya itu ditebari makanan atau gimana, mungkin pakai tutup toples atau gimana gitu loh teman-teman. Barangkali dia balik lagi karena tidak bisa makan di alam liar. Tapi kalau memang nggak balik lagi ya mudah-mudahan aja dia bisa cari makan di alam liar ya. Beda kasusnya kalau memang dapatnya dari mikat atau dari jaring yang memang dari alam sebetulnya. Kalau dari ngombyok ini kan kadang sudah agak lama diombyokan, jadi perilaku makan dia itu sudah banyak terpengaruhi oleh pola-pola makan dicepuk, terus ya nunggu dikasih, terus ya karena keseringan milet kadang dia mungkin agak kesusahan ya nyarinya di alam liar. Nah, yang begitu-begitu itu makanya kalau di beberapa kasusnya mungkin burung atau hewan yang langka itu kan masuk konservasi dulu ya kan, supaya dia terbiasa terlatih untuk kembali di habitat liar kan gitu. Tapi ya monggo lah intinya. Atau mungkin kalau memang punya modal itu bisa bikin semacam aviari kecil. Nah, itu untuk kasus burung-burung yang seperti itu lah, nanti makannya itu ditabur atau gimana, jadi dia terbiasa untuk nyari makanan di alam liar. Menurut saya itu saja sih. Atau ya seminimal-minimalnya itu tadi saran saya. Nanti kalau kedapatan dia itu masih sering bulet aja di lingkungan rumah kita, kasih aja makan di wadah toples atau apa, taruh di atas kandang atau di atas sangkarnya itu.
Mudah-mudahan dengan cara begitu kita bisa tetap menjaga kelestarian, jangan sampai dia kelaparan gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Sukarya Sejati. Oke, kemudian ada dari Catur Setiaji. Terima kasih Mas Catur Setiaji. Oh, ini pertanyaan, itu dikasih pakan apa Mas? Maaf, baru suka kutut, biar rajin bunyi kasih apa ya Mas? Ini mungkin akan saya bahas agak panjang lebar di video selanjutnya ya, tapi sebenarnya prinsipnya menurut saya sih tergantung selera saja, karena faktanya kadang walaupun tidak dengan pakan khusus itu juga bisa manggung rajin. Itu yang saya lihat. Kadang saya kedapatan itu kalau lagi main ke daerah pegunungan, perkututnya Pak Tani yang tidak ngerti YouTube itu kan nggak punya referensi dari YouTube ya, jadi naluri saja dari mungkin dari orang tuanya dulu, dari leluhurnya dulu, cara ngurumatnya, cara merawatnya seperti apa, dia mencontoh itu saja dan tidak ada pakan yang spesial dan cuma dicantol, tapi dia manggungnya ya bagus, terus apa namanya ya, rajin juga gitu. Jadi sebenarnya tidak terpatok itu, tapi saya sebenarnya di beberapa video yang lalu saya sudah pernah ada, Mas, silahkan dicari saja video saya yang di sebelum-sebelumnya itu. Saya pernah membahas share-sharean dari sahabat yang ngisi di kolom komentar. Jadi beliau cerita tentang tipsnya ngombyok perkutut, terus dia bikin racikan pakan, itu ada, dicari saja. Saya lupa judulnya apa itu, tadi belum lama, belum ada seminggu saya uploadnya itu, jadi masih mudah ditemukan. Itu saya begitu. Jadi untuk pemula sih saya sarankan memang dari bahan saja ya. Jadi ini Mas Catur Setiaji itu bilang kalau memang dari bahan ya meliharanya. Kalau saya sih sepakat, untuk kalau kita masih pemula memelihara perkutut sebaiknya dari bahan saja, atau mungkin kalau bisa dapat dari alam ya dari alam saja. Artinya jangan mengeluarkan kos yang besar dulu ya, kecuali teman-teman ini uangnya itu sudah nggak bisa nampung sakunya itu saking banyaknya. Kalau kelasnya kelas sultan ya monggo silahkan langsung beli perkutut-perkutut yang sudah mantap. Tapi kalau ya kita masih perlu berhemat dalam keuangan, menurut saya tidak perlu perkutut yang sudah mapan, tapi untuk melatih, membiasakan kita merawat perkutut ya diawali dari bahan saja. Justru itu nanti akan punya kepuasan tersendiri ketika kita berhasil membuat perkutut yang dari bahan menjadi perkutut yang mapan. Dan banyak pelajaran sih menurut saya, banyak pelajaran yang bisa kita dapati ketika kita memelihara perkutut dari bahan. Oke teman-teman, segitu dulu ya video saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah komentar dan juga teman-teman yang sudah memantau video saya kali ini. Terima kasih banyak.